إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. 10 dosa besar ini memang sekarang nih jadi penyakit buat kita semua. Dulu keliling tuh menyapa Indonesia dari satu kota ke kota lain, bicara tentang penyakit-penyakit manusia. Dan saya masuknya sama seperti saya masuk di dunia sedekah, saya masuk juga dari dunia masalah dan dunia hajat. Kita pasang iklan di koran-koran, di media-media bahwa kalau ada hutang yang tidak terbayar, ada penyakit yang tidak sembuh, ada rumah tangga yang belum hadir anak keturunan, ada seseorang yang jauh dari jodohnya, ada seorang yang kerja tapi nggak ada gajinya, ada orang yang usaha tapi nggak ada untungnya. Coba deh, saya bilang, saya lagi buka praktek nih gitu. Zaman dulu memang judulnya praktek begitu, namanya majelis konseling. Ada seorang suami istri datang, Ustaz, yang ngomong istrinya, suami saya nih Ustaz, udah 7 tahun berumah tangga tapi nggak punya pekerjaan. Ya, saya bilang ya nggak apa-apa nggak punya pekerjaan, yang penting punya duit. Borok Ustaz, saya pegel sama dia, suaminya diem gitu. Dia cerita selama ini dia menjadi guru di salah satu SMU negeri, hidupnya dari dia punya gaji. Terus saya tanya, kalau emang nggak punya pekerjaan, emangnya nggak nyari? Dia bilang nyari Ustaz, tapi setiap dia nyari kerja, duit saya habis. Kok gitu? Iya, asal mau nyari kerjaan, pakai duit saya 20.000, 20.000, 20.000, 7 kali udah 140 Ustaz, gaji saya berapa? Kalau emang nggak kerja, kenapa nggak usaha? Saya lebih ngeri lagi Ustaz, begitu kata si istri. Kalau usaha, ujungnya utang, utang, utang. Hidup tuh memang ujian, tapi kalau hidupnya ujian terus, ada 2. Pertama itu bukan ujian, itu azab. Yang kedua emang blow on, nggak naik-naik, diuji terus sama Allah. Ya ada kesempatan restnya lah, nikmatin dulu hasil ujian dan naik dulu. Tahu udah di atas nih, uji lagi, wajar begitu. Saya pernah ceramah di salah satu kampus. Ada dulu kita punya spiritual financial healing buat mahasiswa. Yang digarap adalah mereka-mereka yang sudah mau diwisuda, supaya mereka tahu mereka akan memulai menuai penyakit itu di luar. Terus saya sempat nanya sama mahasiswa, ayo yang sudah pernah patah kuncinya, yang sudah pernah rusak pintunya, nih kita sediakan jasa repair bodinya, silakan SMS ke nomor ini. Itu tuh ada banyak SMS, Ustadz saya udah 3 kali patah, Ustadz tadi udah gak kehitung. Betul. Yang lebih amazing lagi, begitu saya keluar kaget, saya nenteng koper nih mau ke Jawa, mau ke Jogja, di Uber sama Purek 3-nya. Ustadz bisa ngomong sebentar gak? Pak Purek, SMS aja deh, saya udah harus kejar pesawat. Ustadz tolong, ini nyangkut hidup saya, kunci saya patah juga Pak Ustadz. Gila gak tuh Purek tuh? Screening itu sesekali harus dilakukan Pak. Kalau kita yang punya perusahaan, saya screening betul itu. Kita nggak mau perusahaan kita kemudian dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang kita nggak tahu judulnya. Kita nggak boleh bilang begini, Ustadz itu kan yang melakukan anak buah kita. Kenapa jadi kita ikut tanggung? Saudara, ada 2 orang di satu ruangan, udah mandi, pakai minyak wangi bersih, betul. Datang tamu ketiga kotor, agak mandi, wow. Kira-kira di satu ruangan itu, ada pengaruh nggak tuh orang yang ketiga? Pengaruh Pak. 4
direksi, 2 ahli zina, masalah nih keuangannya 00, 50-50. 51 karyawan, 33 salatnya telat terus. Hanya 18 nih yang sholatnya on time, masih kalah tuh. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Kalau lebih banyak orang-orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya, fi isyatir radiyah, senang. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, bahaya tuh kalau kita kemudian lebih banyak keburukannya. Dari 2 neraca, yang satu tabung dosa, satu tabung amal, ternyata tabung dosa menempati 80%, tabung amalnya 20%. Hidup kita nggak seimbang yin dan yangnya, pasti masalah. Badan kita aja kalau nggak seimbang, ya kayak saya begini bisa flu. Pikiran kerja terus, fisik kerja terus, ya namanya juga badan, pasti deng. Ada suplemen-suplemennya, hidup juga begitu. Ketika kemudian tidak seimbang, ya kan jadi masalah. Alhamdulillah kita punya Allah luar biasa. Apa dia bilang? Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan yang begitu luas dan sangat penyayang. Kalau sekiranya kita punya Tuhan pemarah, habis dunia langsung dibalikin. Ayuhan nas, wahai manusia, antum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kalian tuh senangnya bikin dosa pagi, siang dan malam, sedangkan aku adalah Tuhan yang senangnya ngampunin kalian. Hebat gak tuh Allah tuh? Kalau kalian datang dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, aku akan membawa ampun yang lebih banyak daripada buih itu. Kalau kalian membawa padaku dosa sebanyak pasir, butiran pasir di daratan, aku akan datang lebih banyak lagi membawa ampunan daripada dosa-dosa kalian semua. Nabbi ibadi innani ana ghafurur rahim. Alhamdulillah, ini muka-muka di depan saya mah muka orang soleh-soleha. Ya kelakuan emang gak ada yang tahu kan. Tapi setidaknya ya mudah-mudahan betul-betul kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong, ada masalah, checklist berdua. Checklist berdua dengan jujur. Bilik pengaduan kita di atas sejadah. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah as-sattar, akulah yang maha menjaga rahasia. Jadi jangan ngadu sama orang deh untuk urusan dosa, sebab bisa merembet kemana-mana. Kenapa ada satu rahasia tuh nggak tahu hijab, ada hijabnya? Kalau katanya sih begitu, saya belum pernah ya ngelihat langsung tuh bilik pengaduan. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi Allah, ya sattar, dialah yang maha menjaga rahasia. Kita ngadu sama dia, besok udah terang, insya Allah. Makanya nanti ya sempetin begitu pulang ke rumah, di perjalanan tafakur sebentar aja, asal jangan dilihatin sama istrinya. Nih diem-diem kenapa nih, dosanya apa sih mas? Enggak, pengen tahu aja, nggak apa-apa. Udah, ini aku aja sama Allah. Nomor 4 ya. Jangan ya, udahlah antara kita sama Allah saja. Kalau tadi saya buka praktek gitu, ini karena emang saya harus buka praktek, emang saya harus nanya.
Karena banyak orang yang tidak mampu, kemudian mengenali dia punya dosa, mengenali dia punya kesalahan. Betul loh Pak, mana ada sih juga manusia yang gak punya dosa ya. Tapi itulah saya bilang, untung Allah itu Maha Pengampun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik saat itu, kenapa saya senang bicara di kampus cerita tentang spiritual dan financial healing, karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos, karena judulnya kuncinya doang nih patah, tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Tapi kalau dia sudah sadar, maaf ya, dia punya kehormatan, dia sendiri yang membuka untuk dinodai orang lain, wajar kalau kemudian badannya berontak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau badan itu dihuni oleh ruh yang kayak begitu, ya panas Pak. Emang gampang apa kena kanker rahim? Emang gampang apa kena kanker payudara? Emang gampang apa kena penyakit-penyakit yang, ya maaf ya, naudzubillah min dzalik, berat. Nggak gampang. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok, saya nggak pernah gini, ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Baru tengah malam masuk dia. Umurnya 28 tahun, pakaiannya uniform salah satu BUMN besar lah. Saya bilang sama dia, wah ini anak muda nih, sepantar sama saya, mau datang ke sini. Yang datang ke sini emang mestinya yang bermasalah. Saya bermasalah Ustaz. Apa yang bermasalah? Saya sopir Ustaz. Pakaiannya memang uniform BUMN besar, tapi ternyata dia sopir. Tapi ya what's your problem gitu men? Apa yang jadi masalah Anda? Emang kenapa dengan posisi sopir? Lebih bagus Anda kerja jadi sopir daripada enggak sama sekali. Loh, betul kan? Nggak ada yang salah dengan pekerjaan itu. Tapi dia mendesis. Dia bilang, saya alumni Fakultas Teknik UGM Ustaz. Oh, emang masalah duduk-duduk. Iya masalah bos. Fakultas Teknik UGM, maknya nyekolahin dia susah-susah. Maaf, bukan berarti kita merendahkan pekerjaan sopir. Perlu kita due diligence lagi nih. Perlu kita gali lebih lanjut. Kalau dia jadi sopir in the first year dia keluar, fine, itulah ujian buat dia. Next will be better in the second year-nya, the third year-nya. Ternyata ketika saya tanya dari tahun berapa yang terjadi sopir, dari 96. Nah sekarang tahun berapa? 2003. Saat itu ya 7 tahun. Berarti kan Allah kunci ini deadlock, dikunci jadi driver. Emang masalah, fine, baik. Langsung ngebut deh, karena ini anak muda, langsung saya bilang nomor 4, jang, ente zina ya? Enggak Ustaz, enggak. 96 jadi sopir. Saya tanya sama dia, emang lulusnya tahun berapa mas? 97. Berarti 1 tahun sebelum Anda lulus, Anda udah jadi sopir? Iya Ustaz. Dulu mah iseng doang. Dia tidak menyangka kalau Allah kemudian yang menaruh dia di situ. Awalnya cuman iseng, sambil nungguin kerjaan, sambil nungguin lulus, sambil nungguin wisuda, dia jadi sopir salah satu manajer di
BUMN tersebut. Setelah begitu lulus, si manajer minta ijazahnya supaya walaupun kerja pribadi sama dia bisa dapat double gardan, dapat gaji dari si BUMN tersebut juga. Jadilah kemudian gaji dia 2,8. 2003 2,8 gede sekali, tapi dia nggak nyaman. Kenapa? Karena dia punya masalah di status sosial. Kok anda ya? Aku nipu orang tua aku nipu istriku, aku nipu keluargaku kalau aku ini kerja sebenarnya sopir. Itu memang menyiksa. Lah kan cara Allah menyiksa, bukan cara kita ya. Halus gitu cara Allah nyiksa itu, pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga digrek gitu sekaligus ada. Oke lah, nomor 4 dia bilang enggak. Dia bilang enggak, saya nggak pernah usaha zina. Oh iya. Kalau gitu mulai dari satu lagi deh. 1, 2, 3, 4 enggak, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak juga. Tapi dia 7 tahun nih. Mungkin saya bilang masa ujian sampai 7 tahun. Anak SD aja 6 tahun ujian 6 hari. Masa situ kuliah 4 tahun ujian 7 tahun. Ntar dulu nih. Tiba-tiba saya ingat tentang teori kunci patah. Jangan-jangan dia nggak patah, somplak doang nih. Nah mahasiswa tuh, ini penyakit mahasiswa. Makanya next mungkin bisa kita adain sebelum lulus, kita ceramain yang begini ya. Karena banyak mahasiswa-mahasiswi kita yang tidak patah kuncinya, tapi somplak, betul-betul somplak tuh. Saya tanya masih laki-laki ini, Mas, barangkali ente memang tidak berzina. Kalau mendekati zina gimana? Nah, kalau mendekati zina itulah Ustaz. Tiap minggu Ustaz, tiap malam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ustaz kan nanyanya zina. Iya benar juga, gua nanya zina. Oh masalah loh. Betul masalah. Kalau dia benar-benar telak berzina, dia sama sekali nggak kerja nggak kerja at all, sama sekali. Lihat rahasia Allah. Tapi ya, untunglah dia tidak berzina, dia cuma nyerempet zina. Ya Allah kunci di situ. Kita lelaki masukin perempuan 1, nggak ada sernya, nggak ada apa, tapi berdua. Sementara kita punya bon 30 nih, 30 tagihan. Kita begitu tuh perempuan turun, ada 1 bon tuh nggak ketagih. 29. Ada pengaruhnya, anginnya tetap datang. Ternyata jadi apa lama nih perempuan? Lewat situ disamain jamnya. Naik, tadinya nggak ada ser, sekarang ada ser. Tadi nggak pegangan tangan, tuh tagihan 30, jadi tinggal 25. Besok meningkat lagi 20, besok meningkat lagi 15, besok meningkat lagi tinggal 10, yang 20 udah nggak ketagih sama sekali. Begitu kemudian dia berzina, tokonya yang tutup. Kira-kira seperti itu cilokanya. Ajarkan kepada anak-anak kita memakai jilbab yang rapi. Karena subhanallah, itu seperti zina tiap hari. Nah itu juga saya bicara juga tuh. Setelah itu sih ya tinggal mahasiswinya sendiri saja yang berpikir. Saya ceritakan ada satu, ya ini memang kisah, boleh dipercaya boleh tidak. Ada orang dituduh di pengadilan kubur membunuh seorang anak kecil. Yang dituduh membunuh ini adalah seorang perempuan yang dulunya berparas jelita, tangannya jangan bunuh anak kecil. Motong ayam dan sebangsanya aja dia nggak pernah tega ngelihat darah, apalagi bunuh anak. Dia menolak betul. Jangan tuduhkan tuduhan itu kepada saya nggak pernah. Tapi si malaikat nggak mau tahu, dia hajar lagi, jebret terus. Begitu udah ancur-ancuran, utuh lagi, dikasih tahu lagi, kamu dosanya begini, tolak lagi, sampai kemudian diminta keadilan Tuhan. Baik, katanya ada catatan hidup nih. Saya pengen tahu kalau emang saya pernah membunuh anak kecil, tolong saya beritahu kapan dan di mana. Ditunjukkan ternyata ketika dia memakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki yang lain.
Dikisahkan kemudian ada seorang laki-laki yang melihat dia sedang tidak menutup aurat. Terbersit kemudian syahwat di dia. Terbersit syahwat di dia, pengen makan nih perempuan, gak berani, yang dia makan anaknya sendiri. Kemudian anak ini setelah dimakan dibunuh. Tidak menyangka nih si perempuan kalau yang dijadikan penyebab adalah dia. Sekali lagi saya bilang, nggak usah dipertanyakan kebenarannya dan apakah emang begitu, nggak usah, renungin aja deh. Kita bisa menjadi asbab suatu perbuatan dosa, bisa, tanpa kita sadari. Ini wajahnya tegang semua. Ya wes lah, pokoknya mah Allah Maha Pengampun gitu ya. Mudah-mudahan begitu kita pulang sebelum tidur malam kita sempat sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang bilang tidak ada itu sholat taubat. Baik, kalau memang tidak ada, saudara tidak mengakui adanya sholat taubat, udah sholat sunnah biasa aja. Usolli sunnatan dah. Rakaat ini saya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Habis itu bertobat. Habis itu bertobat. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita punya dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sementara yang saya bilang kata Allah tuh la yash'urun. Dan berhati-hatilah kita kalau masuk pada kategori ini. Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah memberitahu kepada kita, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika manusia melupakan aku, kata Allah, enggak, aku enggak uber dia langsung, aku ulur dia. Didiemin. Nah, yang didiemin ini cuma yang lebih bahaya daripada yang langsung digetok. Ibarat layangan diulur terus. Tapi ketika sudah ada di atas, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sekali kedet, fa idza hum mublisun, terombang-ambing, dia terdiam, berputus asa. Saya sering bilang kepada para lelaki, para ayah, kalau kita yang berantem, kita dipukulin sama orang, kayaknya seneng hati gitu. Tapi kalau kita yang berantem, yang dipukulin anak kita, kayaknya kita nelongso. Kita yang ribut, yang dipukul adik kita. Saya punya kisah yang barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat saudara semua yang sudah punya anak untuk betul-betul hati-hati dalam kehidupan. Ada cerita seorang remaja putri diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan si ayah nggak pernah merasa dia merkosa anaknya. Sampai kemudian dia masuk penjara. Di penjara itu baru dia tahu bahwa selama ini dia memperkosa anaknya. Karena memang secara fisik bukan dia memperkosa. Dia punya anak semata wayang, tunggal, satu-satunya. Pimpinan sebuah instansi, hidup di atas rata-rata orang, hingga kemudian anaknya yang putri ini meminta untuk kuliah di luar. Sebut sajalah Mawar begitu. Si Mawar bilang, saya pengen kuliah di luar. Oh, karena ini anak orang kaya, enteng. Dia bilang, mau kemana? Mau kuliah di mana? Mau kuliah di luar atau di mana? Mau di Melbourne? Mau di Frankfurt? Atau mau di Udinus? Luar juga nih, ke Jakarta. Ditetapkan, ditentukan, diurusin. Emang dasar udah semua udah diatur oleh Allah. Di malam menjelang keberangkatan, anaknya pamit sama si ayah.
mau pamitan sama teman-temannya untuk terakhir kalinya. Si ayah melarang, jangan nak. Besok kamu udah mau berangkat. Sudahlah di sini sama ayah, kalau perlu undang teman-teman kamu yang kemarin. Tapi si anak bersikeras. Ya, as her last request, dikasih izin. Dengan syarat kamu harus pulang jam 9 malam dan ditemenin oleh pak sopir kita. Ditemenin sama supir yang sudah belasan tahun jadi supirnya dia dari sebelum anak ini lahir. Si ayah tidak menduga sama sekali kalau malam itu anaknya dirusak oleh supirnya sendiri. Loh Ustaz, kan katanya tadi bapaknya merkosa. Iya, ceritanya belum berakhir. Jam 9 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 10 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 11 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Tapi begitu jam 12 mulai nih, aduh, kekesalan berubah menjadi kekhawatiran. Cari, nggak ketemu Pak. Ini kisah nyata loh nih. Saya berinteraksi dengan dunia sedekah, ketemunya sama keajaiban-keajaiban sedekah. Ketika saya berinteraksi dengan dunia pertobatan, ngeri. Testimoni-testimoninya ngeri-ngeri. Benar. Dan Allah lindungin kita dari merusak kita punya anak keturunan tanpa kita sengaja. Allah karim. Diantar anaknya besok sama petugas Polres. Udah bubar dah tuh, rencana pergi ke luar negeri bubar dah. Petugas Polres nganterin anaknya menjadi korban perkosaan dan diidentifikasi yang merkosa adalah sopirnya sendiri. Unbelievable, anak ini digendong oleh sopir itu, dianterin ke sana kemari, udah seperti anaknya sendiri. Menyesal dia seumur hidup, kenapa dia tidak antar anaknya di hari terakhir itu. Sudah begitu urusan Allah, kalau sudah mau jatuhin, udah nggak bisa bergerak. Kalau udah kehendak Allah tuh menjatuhkan kita di lubang, udah dah. Menghindar pun juga udah nggak bisa. Saya sangat mengarifi itu yang begitu-gitu. Udah, kalau udah kehendak Allah ya sudah. Saya cuma bisa pasrah kepada Allah. Tapi dia sesalin seumur hidup. Sebagai orang yang memang kaya dan jagoan pula, dia bon tuh, sopirnya dibon. Dibon Pak, orang kalau urusan yang zina-zina tuh urusannya kacau tuh. Dibon, pokoknya bayar buat digebukin. Tapi di malam ketika si sopir masuk ke sel, si bapak bermimpi dia memperkosa anaknya sendiri. Lah datang itu dalam keadaan gila, karena 7 hari berturut-turut mimpinya tuh dia memperkosa anaknya sendiri, nggak ketemu tuh. Sampai kemudian dia datang ke sebuah pengajian zikir, dibukain tuh sama sang Habib bahwa wajar kalau kemudian Allah mengidentifikasi Anda sebagai orang yang memperkosa anak Anda sendiri. Kenapa? Fisiknya sih emang kelihatannya si sopir, tapi itu adalah buah akibat keharaman-keharaman yang ditumpuk, kemudian istrinya. Nah kejadian itu kalau kita pikir-pikir nggak adil. Oh, tapi kenapa anaknya jadi korban? Anaknya dibersihin sama Allah. Begitu anaknya redo, dia terima, dibersih lagi, ini anak nggak menanggung apa-apa. Boleh tidak setuju, boleh, tapi cara kerja Allah begitu dah. Ada anak asma, kalau orang tuanya tobat, asmanya baik. Oh, bagaimana Ustaz? Ya udah begitu dah, coba dah jajan. Insya Allah ada tuh. Ada loh anak yang terbaring lemah, orang tuanya yang bersihin dirinya, anaknya kemudian keluar. Anak bawa energi negatif tuh si anak. Bapak Ibu dan mati Allah, ada 5 nih yang belum kita bicarakan.
memang sesi spiritual healing ini sesi berat. Buat saya pun berat. Saya kasih bocoran, yang terakhir itu gibah. Yang 10 itu, urutan nomor 10 itu ngomongin orang. Berat tuh ngomongin orang, adanya di level 10. Kenapa dia ditaruh di nomor 10? Dia zina enggak, durhaka sama orang tua enggak, tukang makan rezeki haram enggak, tapi yang dia omongin punya 9 dosa besar, nyemplung ke dia semua itu. Oh, iya betul itu. Saya lagi ya, dia bukan pezina, dia bukan birrul walidainnya bagus, dia bukan pemakan duit haram, tapi kebenaran yang dia omongin itu yang punya 9 dosa besar. Lah memang udah begitu kata Rasulullah, siapa orang yang ngomongin orang maka keburukan orang itu buat dia, kebaikan orang itu buat yang diomongin. Jadilah dia nomor 10 tuh, botol, tutup botol, tapi dia juga paling besar sendiri itu, makanya dijaganya omongan. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.